Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar pada tema 7, kebersamaan, subtema 2, kebersamaan di sekolah, dengan muatan pembelajaran matematika pada kelas 2 SD. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita pekan lalu, yaitu pecahan. Jadi hari ini kita akan menentukan nilai pecahan. Nah, sebelum kita menentukan nilai pecahan, Ustazah mau bertanya dulu. Apa anak soleh dan soleha masih ingat bentuk umum pecahan? Oke, kalau udah lupa, sekarang Ustazah ingatkan ya. Jadi, bentuk umum dari pecahan yaitu A per B. Oke, jadi bentuk umumnya A per B, di mana A-nya itu disebut pembilang dan B-nya adalah penyebut. Dengan syarat penyebutnya itu atau B-nya itu tidak boleh bernilai 0. Oke, sudah paham ya? Oke, kita lanjut. Kita akan menentukan nilai pecahan 1/2. Mari kita perhatikan gambar berikut. Ada 2 gambar persegi panjang, di mana masing-masing gambar kita bagi atau kita potong menjadi 2 bagian atau 2 potong. Nah, coba diperhatikan pada gambar A. Potongan pada gambar A tidak sama besar, di mana gambar yang diarsir atau potongan yang diarsir itu lebih kecil daripada potongan yang tidak diarsir. Karena pembagian yang tidak sama besar, maka kita dapat nyatakan bahwa gambar bagian A itu bukan merupakan pecahan 1/2. Kemudian pada gambar bagian B, karena pembagian yang sama besar, di mana gambar yang diarsir atau potongan yang diarsir sama besar dengan potongan yang tidak diarsir, maka kita dapat nyatakan bahwa gambar B itu termasuk pecahan 1/2. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan nilai pecahan 1/3. Langkah-langkahnya sama dengan menentukan nilai pecahan 1/2. Mari perhatikan gambar. Ada 2 gambar persegi panjang, di mana masing-masingnya kita bagi menjadi 3 potong atau 3 bagian. Pada gambar A, persegi panjang kita bagi menjadi 3 bagian, di mana bagian yang diarsir atau yang diwarnai dengan warna kuning lebih kecil ukurannya daripada potongan lainnya. Maka dapat dinyatakan bahwa pembagian tidak sama besar. Jadi, gambar tersebut tidak termasuk atau bukan pecahan 1/3. Coba perhatikan gambar bagian B. Pada gambar bagian B, semua potongan atau semua bagian sama besar. Maka, pembagian tersebut sama besar. Jadi, gambar tersebut termasuk pecahan 1/3. Oke? Selanjutnya kita menentukan pecahan 1/4. Coba diperhatikan. Ada 2 gambar. Sama seperti langkah untuk menentukan nilai pecahan 1/2 dan 1/3, langkah untuk menentukan nilai pecahan 1/4 juga sama. Oke, pada gambar A ada 4 gambar
ada 4 gambar persegi 6 di mana ukurannya ada yang berbeda. Oke. Gambar dari ukuran segi 6 yang diarsir atau yang diwarnai lebih besar daripada persegi 6 yang lainnya, maka dapat dinyatakan bahwa pembagian tersebut tidak sama besar. Jadi dia tidak termasuk pecahan 1/4 atau bukan pecahan 1/4. Sedangkan pada bagian B atau gambar B, pembagian gambar segi 4 sama besar. Jadi ukuran dari keempat gambar segi 6 tersebut sama besar. Semua ukurannya sama. Jadi dapat dinyatakan bahwa pembagian sama besar dan termasuk pecahan 1/4. Oke. Kita akan mengerjakan beberapa contoh soal. Pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan memberikan tanda centang. Itu pecahannya 1/2. Jadi kita akan menentukan gambar mana yang termasuk pecahan 1/2. Oke, pada gambar pertama yaitu ada persegi panjang terbagi menjadi 2 di mana yang diarsir lebih kecil daripada yang tidak diarsir. Maka dapat dinyatakan bahwa gambar tersebut bukan pecahan 1/2 karena pembagiannya tidak sama besar. Sedangkan pada gambar kedua, pada potongan yang diarsir dengan yang tidak diarsir sama besar, maka dapat dinyatakan bahwa gambar kedua itu termasuk pecahan 1/2. Kemudian yang menyatakan pecahan 1/3. Ada 3 segitiga yang sama besar. Sedangkan pada gambar kedua ada 3 buah segitiga, tetapi gambar segitiga yang diarsir warna hijau lebih besar daripada 2 gambar segitiga lainnya. Maka gambar tersebut bukan pecahan 1/3 karena pembagiannya tidak sama besar. Jadi yang termasuk pecahan 1/3 yaitu gambar pada bagian pertama. Kemudian pecahan 1/4. Oke, coba diperhatikan. Ada 4 lingkaran pada bagian pertama yang sama besar. Sedangkan pada bagian kedua ada 4 lingkaran, tetapi lingkaran yang diberi warna biru lebih besar ukurannya daripada 3 lingkaran lainnya. Maka pembagiannya tidak sama besar, maka dia bukan termasuk pecahan 1/4. Jadi yang termasuk pecahan 1/4 yaitu pada bagian pertama. Oke, masih lanjutan dari pecahan 1/2. Ada gambar persegi panjang dibagi menjadi 2 bagian yang menghasilkan persegi 3 yang sama. Kemudian gambar kedua yaitu 2 buah segitiga yang memiliki ukuran yang berbeda. Maka di sini kita dapat menentukan bahwa yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahannya itu gambar pertama karena pembagiannya sama besar, sedangkan pada gambar kedua pembagiannya tidak sama besar. Kemudian untuk pecahan 1/3 ada 3 buah bintang. Kemudian pada bagian kedua ada 3 persegi. Gambar pertama yaitu pada 3 bintang, di mana bintang pada bagian tengah yang diberi warna berbeda atau diarsir, dia memiliki ukuran yang berbeda dari kedua bintang lainnya. Sedangkan pada persegi memiliki ukuran yang sama, maka yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/3 yaitu pada persegi. Oke, untuk pecahan 1/4 yaitu gambar layang-layang dibagi 4 yang menghasilkan segitiga sama segitiga siku-siku. Kemudian dia menghasilkan segitiga siku-siku yang berbeda ukurannya. Sedangkan pada gambar layang-layang kedua dibagi menjadi 4 dan menghasilkan
segitiga siku-siku tetapi ukurannya yang sama, maka yang dapat dinyatakan dalam pecahan 1/4 yaitu gambar kedua. Contoh berikutnya yaitu banyaknya siswa perempuan pada kumpulan siswa berikut sesuai dengan nilai pecahan. Jadi pada contoh ini kita akan mengubah dari gambar menjadi nilai pecahan. Sedangkan pada contoh sebelumnya kita mengubah nilai pecahan menjadi gambar. Oke, jadi ini kebalikan. Oke, coba diperhatikan ya. Jadi gambar pertama ini jika kita mengubahnya ke dalam bentuk pecahan, dia akan menjadi 1/2. Kenapa 1/2? Karena 1/2 ini dari satu siswa perempuan dibagi jumlah keseluruhan siswa. Nah, jumlah keseluruhan siswa ada 2, berarti 1/2. Contoh kedua, jika kita mengubah dalam bentuk nilai pecahan yaitu 1/3, karena satu siswa perempuan dibagi menjadi 3 siswa keseluruhan. Jadi jumlah siswa ada 3. Oke. Selanjutnya yaitu kita ubah dalam bentuk pecahan, dia menjadi 1/4 atau 1/4. Karena satu siswa perempuan dibagi 4 jumlah siswa keseluruhan. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Oke. Nah, sekarang kita akan memasangkan gambar dengan pecahan. Oke. Jadi nyatakan pecahan yang menyatakan banyaknya burung kuning dari kawanan burung berikut. Oke, nah langkah pertama kita perhatikan gambar terlebih dahulu. Jadi kita perhatikan gambar sebelah kanan. Nah, pada gambar pertama burung kuning ada 1 ekor. Kemudian jumlah kumpulan burung keseluruhan ada 5. Berarti jika kita menyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 1/5. Tetapi pada pasangan di dalam bentuk pecahan tidak ada 1/5, berarti dia tidak memiliki pasangan. Kemudian pada gambar kedua. Pada gambar kedua ada 2 ekor burung. Kemudian burung berwarna kuning ada 1 ekor. Dan jumlah keseluruhan burung ada 2. Berarti jika kita menyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 1/2. Kemudian gambar ketiga. 1 ekor berwarna kuning. Kemudian jumlah kawanan keseluruhan burung ada 4. Jadi jika kita menyatakan dalam bentuk pecahan 1/4, 1 ekor burung berwarna kuning dibagi per 4. 4 itu dari jumlah keseluruhan burung. Oke, terus gambar terakhir, gambar keempat. Di situ gambar keempat ini burung berwarna kuning ada 1 ekor. Sedangkan jumlah keseluruhan burung ada 3. Jika kita mengubah dalam bentuk pecahan, berarti dia menjadi 1/3. Oke, jadi sampai di sini sudah paham anak-anak? Oke, baik anak-anak. Jadi pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dan terima kasih kepada anak soleh-soleha karena tetap semangat menyimak video pembelajaran kita hari ini dan tetap semangat belajar di rumah ya nak. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.